Oke, selamat datang di pembahasan mendalam kita hari ini ya. Pernah kepikiran nggak sih, eh apa ya, yang bikin satu keputusan bisnis itu jadi luar biasa gitu? Bukan cuma bagus sesaat gitu maksudnya, Iya, tapi yang dampaknya terasa lama. iya betul. Yang gaungnya tuh, wah puluhan tahun kemudian masih kerasa. Nah hari ini kita mau coba gali nih, intisari dari beberapa keputusan bisnis paling transformatif. Kita lihat kutipan dari buku Fortune, The Greatest Business Decisions of All Time. Oke, menarik nih. Misi kita, ya coba pahami polanya lah di balik pilihan-pilihan berani ini. Terutama ada satu yang sering banget jadi sorotan utama. Langkahnya Henry Ford menggandakan upah pekerjanya di tahun 1914. Kita bedah ini bareng-bareng ya. Iya. Keputusan Ford yang legendaris itu ya, yang sering dibilang radikal banget pada masanya. Nah, itu dia. Buku ini emang nyorot keputusan-keputusan yang seringkali terasa melawan arus gitu loh pada zamannya. Frank Harnish, salah satu editor buku ini, dia bahkan taruh keputusan Ford itu di nomor 1 daftar pribadinya. Wah, nomor satu ya. Kenapa tuh katanya? Kok bisa sepenting itu? Jadi gini, menurut Harnish, ini bukan cuma soal nominal gaji naik aja, tapi ini ngubah cara pandang fundamental gitu. Pekerja itu ya bukan lagi cuma dianggap sekrup murah dalam mesin produksi. Tapi jadi aset berharga ya jadinya. Persis, aset berharga yang, nah ini kuncinya, akhirnya mampu beli produk yang mereka bikin sendiri. Kebaca nggak dampaknya? Oh iya ya, itu efeknya pasti gede banget ya. Bisa dibilang ini ikut memicu revolusi konsumen dan membentuk kelas menengah di Amerika. Bener-bener langkah besar sih. Banget. Cukup radikal kan untuk saat itu? Masif. Ini bukan cuma soal Ford Motor Company doang, ini ikut membentuk ulang lanskap ekonomi Amerika. Hmm, Pandangan ini sejalan juga loh sama apa yang ditulis Jim Collins di kata pengantar buku itu. Collins kan menekankan kalau pemimpin hebat itu seringnya mikir dalam kerangka waktu, wah dekade, bukan cuma laporan kuartalan. oh, jadi mainnya jangka panjang banget ya? Iya, mereka punya disiplin untuk itu. Nah, keputusan Ford ini menurut Collins masuk kategori langkah monumental. Mirip kayak waktu Johnson Johnson tarik Tylenol dari pasaran pas ada krisis keracunan itu. Ah ya, ingat saya kasus itu. Pertaruhan besar di kepercayaan konsumen ya? Betul. Nilainya jangka panjang kan? Atau contoh lain, waktu Apple berani rekrut lagi Steve Jobs. Itu kan mengembalikan visi unik ke perusahaan. Semuanya nunjukin komitmen ke visi jangka panjang atau nilai inti jauh melampaui hitungan profit sesaat. Oke, jadi jelas ya. Visi jangka panjang sama keberanian menempatkan nilai di atas profit jangka pendek itu satu pola kunci. Kayak Ford dan J&J tadi. Tapi, menariknya nih, sumber kita juga bilang kalau kehebatan itu bukan cuma soal apa atau kapan mutusinya, tapi juga siapa. Maksudnya siapa? Gimana tuh? Collins, dia nekenin banget pentingnya keputusan siapa. Milih orang yang tepat, itu fondasi utama buat ngadepin dunia yang, ya, penuh ketidakpastian ini. Bukan cuma CEO-nya loh, tapi tim secara keseluruhan. Iya, masuk akal. People matter. Nah, di sisi lain, Harnish juga ngasih contoh kehebatan yang beda lagi. Strategi yang sama sekali nggak terduga. Kayak misalnya kampanye Intel Inside. Siapa sangka coba promosiin komponen di dalam komputer? Bukan komputernya sendiri ya? Iya, itu bisa sukses banget gitu. Atau kebijakan legendaris 15% waktu di 3M. Itu kan intinya ngebebasin karyawan pakai sebagian waktu kerja buat proyek pribadi mereka. Oh, yang melahirkan post-it notes itu ya? Nah, itu dia. Ternyata kebebasan itu malah mancing inovasi besar. Jadi, buat Anda yang nyimak nih, pola mana yang paling menarik? Visi puluhan tahun kayak Ford, fokus ke orang yang tepat ala Collins, atau strategi yang mendobrak pakem kayak Intel dan 3M? Ini poin yang penting banget sih. Keputusan-keputusan hebat ini jarang banget datang sebagai satu momen ajaib, kling, gitu. Enggak. Seperti diingatin Collins, hasil luar biasa itu akumulasi dari banyak keputusan. Besar dan kecil, tapi konsisten seiring waktu. Jadi proses ya, bukan cuma satu gebrakan. Betul. Dan seringkali keputusan besar ini lahir dari semacam pergulatan internal yang mendalam. Nanya ke diri sendiri, nilai inti kita tuh apa sih sebenarnya? Aspirasi jangka panjang kita mau kemana? Kontribusi unik apa yang cuma kita yang bisa kasih? Jadi kayak refleksi mendalam gitu ya.
Iya, jadi ini soal membangun kesadaran diri yang kuat sebagai organisasi atau individu sambil tetap awas baca perubahan di dunia luar. Mungkin pertanyaan yang lebih relevan buat Anda nih, gimana pemahaman soal pola-pola ini? Visi jangka panjang Ford, fokus pada nilai J&J, pentingnya siapa ala Collins, inovasi tak terduga 3M, bisa bantu Anda pas evaluasi strategi, atau bahkan pas hadapin pilihan sulit, entah di kerjaan atau hidup pribadi. Jadi, kalau kita coba tarik benang merahnya nih ya, keputusan bisnis yang benar-benar game-changing itu seringnya punya ciri khas. Mereka nantang logika umum pas zamannya, berani taruhan besar buat visi jangka panjang. Mm-mm. Dan akarnya kuat di nilai inti perusahaan atau pemahaman mendalam soal siapa orang kuncinya dan kenapa ini penting. Iya kan? Keputusan kayak gini efeknya nggak cuma buat perusahaan doang, tapi bisa ngubah seluruh industri, bahkan masyarakat. Kayak kasus Ford tadi itu. Nah, sebagai penutup Nia, mungkin ada satu pemikiran yang bisa Anda bawa pulang di tengah, derasnya arus informasi dan perubahan yang cepat banget sekarang ini. Mm-mm. Gimana ya caranya kita bisa latih kepekaan kita buat ngenalin keputusan-keputusan, mau yang kelihatan gede atau kecil di sekitar kita, yang punya benih potensi jadi hebat nanti. Entah itu di kantor Anda, di komunitas, atau pilihan personal Anda sendiri. Apa ya kira-kira tanda-tandanya? Nah, itu dia. Sesuatu yang menarik buat direnungkan bareng-bareng. Sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya ya.